Halo adik-adik, masih pada mata kuliah pengantar kewarganegaraan ya, pada topik budaya demokrasi, yaitu kita lanjutkan pada dasar hukum negara demokrasi di Indonesia. Nah, dasar hukumnya itu ada 4. Ya, yang pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu ada penekanan pada kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pernyataan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Pada pasal 27, 28, kemudian pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur hak asasi manusia dan kesetaraan, di mana pemerintah ini sudah benar-benar memflotkan ya bahwa rakyat Indonesia itu memang diatur di dalam undang-undang. Kemudian pada Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian dari dasar hukum kita lanjutkan kepada perkembangan budaya demokrasi di Indonesia. Nah, perkembangan budaya demokrasi itu di Indonesia berjalan beberapa periode ya. Yang pertama yaitu pada masa Orde Lama, itu dari tahun 1945 sampai 1965. Kemudian di sana ada kegiatan terkait dengan demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kemudian masa demokrasi Orde Baru itu dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Itu dikenal dengan demokrasi Pancasila ya, yang tetapi masih cenderung itu otoriter seperti itu. Kemudian ada pemilu rutin yang dilakukan tetapi kurang kompetitif karena hanya 3 partai yang ikut. Kemudian kebebasan pers dan pendapat pada masa itu sangat dibatasi. Kemudian muncullah masa reformasi, yaitu dari tahun 1998 hingga sekarang. Nah, pada demokrasi ini atau masa reformasi ini, demokrasi lebih terbuka. Kemudian ada sistem multipartai, kebebasan pers, kemudian pemilihan secara langsung. Penguatan lembaga negara independen seperti KPK, MK, kemudian MA seperti itu. Kemudian tantangannya cuma memang selalu politik uang, polarisasi politik dan dinasti politik itu masih menjadi tantangan besar walaupun sudah di masa reformasi ya. Tetapi ada contoh yaitu pada pemilu 1999 itu setelah masa reformasi itu dilakukan pemilu pertama, itu disebut dengan pemilu demokratis pertama setelah Orde Baru. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pemilu 1999 itu dianggap sebagai tonggak demokrasi baru di Indonesia? Silakan beri tanggapan adik-adik pada kolom komentar ya. Terima kasih.